Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, benda tegar ini dikatakan setimbang kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah setimbang secara translasi, dan yang kedua setimbang secara rotasi. Nah, setimbang translasi juga dibagi menjadi dua, yaitu setimbang translasi terhadap sumbu X dan setimbang translasi terhadap sumbu Y. Sebagai berikut kita contohkan ya persoalan tentang kesetimbangan benda tegar. Sebuah tangga yang merah ini bersandar pada dinding yang licin, sedangkan bawahnya terletak pada lantai yang kasar. Koefisien gesek lantai dengan tangga katakanlah 0,4. Nah, jika jarak D ke 0 adalah 3 meter dan jarak A ke 0 adalah 4 meter, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa memperkirakan ini adalah jarak tangganya adalah 5 ya, dari Pitagoras tentunya. Dan berat dari tangga ini adalah 100 Newton seperti gambar ini, dan sementara itu seekor simpanse bergerak ke atas ya dengan berat 400 Newton. Nah, tentukanlah jarak terjauh simpanse ya agar kita bisa memperkirakan ya kapan atau di mana atau di berapa jarak tangga ini simpanse ini manakala tangga ini mulai tergelincir begitu. Jadi tentukan jarak terjauh simpanse naik saat tangga tepat akan tergelincir. Jadi diketahui ini semua. Lanjutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Pertama-tama adalah kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Jadi yang pertama adalah gaya normal A ya. Gaya normal A ini adalah muncul akibat daripada tangga ini menekan lantai. Maka lantai ini melakukan gaya reaksi berupa gaya normal ya yang arahnya ke atas. Dan tentunya juga tangga ini juga akan tergelincir ke kanan, maka direaksikan pula oleh gaya gesek yang arahnya ke kiri. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah gaya berat simpanse, lalu ada gaya berat tangga, dan ada gaya normal dinding yang licin ini ya, karena dia menerima tekanan menerima gaya dari tangga, maka dinding ini melakukan gaya reaksi berupa gaya normal yang arahnya ke sana. Selanjutnya gaya gesek tentunya kita tahu adalah koefisien gesek kalikan dengan gaya normal A, karena dia gaya gesek bekerja pada titik A. Kemudian untuk setimbang translasinya kita bahas ya, yaitu adalah yang pertama setimbang translasi terhadap sumbu X. Maka kita harus tahu dulu gaya-gaya pada sumbu X apa saja ya, terus kemudian disamakan dengan 0. Nah, yang pertama tentunya adalah gaya ND, dan yang kedua adalah gaya gesek FG. Ini adalah dua gaya yang bekerja pada sumbu X. Itu kita tuliskan sigma Fx nya sama dengan 0, maka dihasilkan ND sama dengan Fg ya, mu dikali Na. Selanjutnya gaya-gaya pada sumbu Y apa saja? Itu tentunya adalah Na ya, Na, kemudian Wt dan Ws. Kita tuliskan semuanya seperti ini ya, sehingga Na adalah Wt di plus Ws. Nah, kemudian untuk yang rotasinya tentunya kita lihat dulu sudutnya ya, dan gaya yang harus diproyeksikan terhadap sudut tersebut. Nah, untuk sudut yang dibentuk dari segitiga ini adalah sudut segitiga siku-siku. Tadi kita sudah bahas dengan jarak D ke 0 adalah 3 meter, O ke A adalah 4 meter, maka tangganya adalah 5 meter. Sehingga sudut ini memiliki nilai sin dan cos yang kita bisa ketahui, yaitu sinnya adalah 3/5 dan cosnya adalah 4/5, atau 0,6 dan 0,8. Nah, untuk yang gaya beratnya ini kita harus proyeksikan agar kita bisa hitung torsinya, yaitu antara lengan gaya dan gayanya. Ini harus segitiga yang harus membentuk siku-siku gitu ya. Oleh karena itu kita proyeksikan gaya beratnya karena dia berimpit dengan sudut. Nah, sudut ini sudut yang dibentuk di sini itu sama dengan sudut yang dibentuk di sini. Nah, ini sama pula dengan sudut yang ada di sini. Maka komponen gaya berat ya, yaitu menjadi W cos theta. Jadi kosinus karena dia sudutnya itu berimpit dengan gaya yang akan diproyeksikan.
Begitu pula dengan gaya simpanse, gaya beratnya adalah cos theta. Nah, adapun yang n daya normal di dinding ya. Nah, di sini menjadi sinus karena proyeksi gayanya ini tidak berimpit sudutnya. Ya, tidak berimpit sudutnya, maka diperolehlah gaya proyeksi dari gaya normalnya adalah sinus. Nah, demikian. Lanjutnya adalah kita hitung ya torsinya masing-masing. Torsi adalah gaya dibagi dengan gaya, seperti itu. Setelah diproyeksikan sehingga membentuk siku-siku gitu kan ya. Nah, kemudian lengan momennya ya tadi ya, antara jarak A sampai D itu lengan momen untuk ND sin theta. Kemudian ya, yang untuk AC lengan momen A ke C adalah setengah dari jarak AD ya. Kemudian lengan momen dan gayanya adalah W cos theta, W T cos theta. Nah, untuk yang AB nya lengan momennya kan dicari berapa X nya. AB itu adalah X ya, yang dicari. Kemudian gayanya adalah WS cos theta. Inilah torsi, nilai torsi masing-masing. Jadi torsi D, torsi C, dan torsi B. Ini torsi D, ini torsi C, dan ini adalah torsi B. Seperti ini gambarannya. Nah, untuk torsi D itu menghasilkan arah putar yang searah jarum jam, jadi bernilai negatif. Untuk torsi C ya bernilai positif, berlawanan arah jarum jam, dan begitu pula dengan torsi B. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat perhitungannya ya. Sigma gaya pada sumbu X sama dengan 0 ya. Sigma translasi, maaf ya, ini sigma gaya setimbang secara translasi ya dulu. NA sama dengan gaya berat tangga dan gaya berat daripada simpanse ya. NA nya itu gaya normalnya itu 500 Newton. Kemudian gaya normal dindingnya adalah koefisien gesek yang ada di koefisien gesekan di lantai 0,4 dikalikan gaya normal NA yaitu 500, jadi 200 Newton. Nah, kemudian untuk torsinya T, torsi D, tau torsi C, dan tau torsi B masing-masing adalah sebagai berikut ya. Dari ND tadi yang 200 kalikan dengan sinus 0,6 kalikan jarak AD, jarak tangga 5 ya, 600 Newton. Jadi ini tadi ya. Nah, dari sini ini adalah jarak AD gitu. Jarak AD nya kan 5, kemudian ND nya tadi kalikan sin. Seperti ini ya. Kemudian torsi C seperti ini juga, tapi ini cos ya. Kita tadi lihat gambaran di sini ya. Terus kemudian jarak lengan momennya adalah A ke C, setengah daripada AD ya, 200, dan TB nya itu sendiri adalah tadi torsi adalah yang diakibatkan oleh gaya berat simpanse ya. Ini kita lihat lengan momennya AB, kemudian gayanya adalah W simpanse kali cos theta. Nah, tentunya torsi D nya ini nanti bernilai negatif, sehingga bisa kita tuliskan sebagai berikut: sigma torsi sama 0 ya. Jadi minus torsi D plus torsi C plus torsi B sama 0. Kita lihat minus 600 plus 200 plus 240 dikali X, sehingga nanti X nya bisa tentukan, yaitu 400 dibagi 240, 1,67 meter. Kesimpulannya apa? Bahwa jarak terjauh simpanse naik saat tangga tepat akan tergelincir adalah 1,67 meter dari titik A. Demikian ya, salah satu materi tentang keseimbangan benda tegar berupa tangga yang bersandar. Ini ada persoalan, tolong dikerjakan seperti biasa ya. Diupload melalui link absen agar saya tahu bahwa kalian ini bisa memahami apa yang saya jelaskan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.